Hello, welcome to Putri Ardiva YouTube channel. Channel ini akan membahas pelajaran buku bahasa Inggris dan juga latihan soal. Pada video kali ini, saya akan membahas buku Bright and English untuk kelas 9 pada chapter kelima yang berjudul The Word Today. Pada chapter kelima ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, understand digital world, yaitu mengetahui dunia digital. Yang kedua, identify procedure text, yaitu mengidentifikasi teks prosedur. Yang ketiga, comprehend procedure text, memahami teks prosedur. Dan yang keempat, write procedure text, menulis teks prosedur. Di sini saya akan membahas pada unit yang pertama, Internet in our life. Internet di kehidupan kita. Nah, untuk aktivitas yang pertama, kalian di sini bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Di sini langsung saja saya akan membahas pada aktivitas yang kedua. Pada aktivitas 2, di sini kalian akan melengkapi kalimat dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nah, di sini kalian bisa melengkapi menggunakan kata yang ada di dalam kotak. Nah, pada aktivitas 2 ini berhubungan dengan dunia digital atau internet. Untuk yang nomor 1, you can use a messaging app to send message and make voice call. Kamu bisa menggunakan aplikasi pesan untuk mengirim pesan dan juga membuat video panggilan. Yang kedua, people use social media for sharing message, photos, and videos with others. Orang-orang menggunakan media sosial untuk berbagi pesan, foto, dan video dengan orang lain. When a person has done something wrong, you can report the person to the app or website developer. Ketika ada seseorang yang mengganggu atau yang melakukan kesalahan, kamu bisa melaporkan orang tersebut pada aplikasi atau websitenya. Sometimes, we block someone to stop him or her from contacting you. Terkadang kita memblokir seseorang untuk menghentikan dia menghubungi kamu. Make a strong password consisting of series of letters, numbers, and symbols to keep your online information safe. Buatlah password atau kata sandi yang mengandung huruf, angka, dan simbol untuk menjaga informasi onlinemu tetap aman. You have to be responsible when using the internet. Kamu harus bertanggung jawab ketika menggunakan internet. Some programs on the internet are dangerous because they contain virus that can break your computer. Beberapa program di internet berbahaya karena mereka mengandung virus yang dapat merusak komputermu. When you trust someone or something, you believe that they are good and honest. Ketika kamu mempercayai seseorang atau sesuatu, kamu percaya bahwa mereka baik dan jujur. Children are not supposed to access dating sites. Anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengakses situs kencan. After downloading an application, you have to install it to your computer. Setelah mengunduh aplikasi, kamu harus menginstalnya di komputermu. Selanjutnya pada aktivitas yang ketiga, did you know that there is a special day related to the internet? Tahukah kamu bahwa ada hari khusus yang berkaitan dengan internet? Nah, berikut untuk teksnya. Yang pertama adalah Hari Aman Berinternet atau Safer Internet Day. Hari Aman Berinternet dirayakan setiap bulan Februari. Pada hari ini, orang-orang di seluruh dunia berpartisipasi untuk membuat internet lebih aman bagi anak-anak dan remaja. Yang pertama, good things online, yaitu manfaat internet. Hari Aman Berinternet juga merayakan manfaat-manfaat luar biasa dari internet. Kita dapat menggunakan internet untuk belajar hal-hal baru, melakukan panggilan video dengan anggota keluarga yang jauh, mengobrol dengan teman, mendengarkan musik, menonton video, dan bermain game.
Untuk dangers online atau bahaya dari internet, pada hari aman berinternet ini juga membantu kita menyadari bahaya-bahaya yang akan didapatkan saat kita berinternet atau saat kita online. Berikutnya adalah cyberbullying. Nah, beberapa orang tidak bijaksana dalam menggunakan internet. Mereka melakukan cyberbullying atau perundungan online. Mereka mengirimkan pesan-pesan jahat melalui aplikasi pesan atau media sosial untuk membuat orang lain merasa buruk. Perundungan online ini juga dapat terjadi dalam permainan online. What happens on a safer internet day? Apa yang terjadi pada hari aman berinternet? Di Inggris, anak-anak melakukan berbagai kegiatan pada hari aman berinternet, seperti di sekolah, di rumah, di kelompok pemuda, dan di tempat-tempat lain. Mereka melakukan kuis dan lembar kerja, membaca cerita, menonton film, membuat poster, dan berdiskusi tentang cara beronline yang aman atau cara berinternet yang aman. Oke, setelah memahami teks tersebut, nah pada aktivitas 4, di sini kita akan memberi tanda centang berdasarkan pernyataan tersebut ya. Berikan tanda centang pada kolom yang true jika pernyataan tersebut benar. Dan berikan tanda centang pada kolom yang false jika pernyataan tersebut salah. Kita lihat pada pernyataan yang pertama. The aim of the Safer Internet Day is to make the internet a safer place for children and young people. Tujuan dari Hari Aman Berinternet itu adalah membuat internet aman, tempat yang aman untuk berinternet bagi anak-anak dan orang muda dan pemuda ya. Nah, pernyataan nomor 1 ini true ya. You have to be aware of the dangers when you are online. Kamu harus berhati-hati ketika kamu online. The statement is true. Some people bully others when they play game online. Beberapa orang membuli ketika mereka bermain game online. Nah, ini juga benar ya. The statement is true. When someone bullies you on the internet, you should bully him back. Ketika ada seseorang yang membuli kamu di internet, kamu harus membulinya balik. Kamu harus membalasnya. Nah, ini juga tidak benar ya. The statement is false. Kita harus bijak dalam berinternet. During the Safer Internet Day in the UK, children don't have classes. They only stay at home and work on the internet. Selama hari aman berinternet di UK, anak-anak tidak diperbolehkan sekolah. Mereka hanya tinggal di rumah dan bekerja melalui internet. Nah, ini salah ya, anak-anak diperbolehkan ya. The statement is false. Pada aktivitas 6 berikut ini, di sini terdapat beberapa tips yang bisa kalian gunakan agar bisa tetap berinternet dengan aman. Yang pertama, use your time online wisely. Gunakan waktu kalian untuk online itu secara bijak. Nah, jangan terlalu berlebihan ya, secukupnya saja. Kemudian, yang kedua, seek help from an adult if you see something bad. Carilah bantuan pada orang dewasa atau orang tuamu jika kamu melihat sesuatu yang buruk yang ada di internet. Kemudian, don't give any personal details online. Jangan memberikan informasi personal secara detail di internet. Misalnya itu nomor telepon, kemudian nama lengkap, alamat email dan passwordnya, dan lain-lain. Ya, itu jangan kalian berikan di internet. Kemudian, don't meet people who you only know online. Jangan bertemu dengan seseorang, siapapun, yang kalian ketahui hanya melalui online ya.
nanti itu akan berbahaya. Be responsible with what you post. Bertanggung jawablah atas apa yang kamu posting. Make good and strong password. Buatlah password yang bagus dan kuat. Nah, biasanya kalau password ini terdiri dari angka, huruf, kemudian ada simbol, kemudian ada gabungan huruf besar, huruf kecil, itu ya. Untuk membuat password yang bagus itu seperti itu. Don't open message from people you don't know. Jangan membuka pesan dari orang yang tidak kamu kenal. Don't believe everything you read online. Jangan percaya sesuatu yang kamu hanya ketahui melalui online. Nah, kita harus teliti terlebih dahulu. Kita harus cari tahu kebenarannya ya. Okay, now we are going to activity 10. Sekarang kita lanjut pada aktivitas 10. Nah, di sini kalian bisa membaca teks berikut ini yang berisi langkah-langkah panduan bagaimana menggunakan mesin telusur atau mesin pencarian yang ada di internet. Nah, biasanya mesin pencarian itu bisa melalui Google dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa langkah atau cara-cara yang dapat kalian lakukan untuk menggunakan mesin telusur di internet. Nah, dari teks di atas itu merupakan jenis teks prosedur ya, atau procedure text. Nah, apa sih procedure text itu? A procedure text is a text that explain how to make or do something step by step. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang tepat. Teks prosedur itu bisa termasuk dalam tips, kemudian resep, ya, itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Kemudian untuk struktur dari teks prosedur. Strukturnya terdiri dari 3. Yang pertama adalah aim or goal or title. Nah, ini adalah tujuan atau judul. Nah, yang pertama, bagian pertama itu adalah tujuan atau judul, ya. Misalnya kalau di teks di atas ini, the aim is how to use search engine effectively. Nah, ini adalah tujuannya ya, how to use. Kemudian, bagian yang kedua yaitu materials. Materials ini bahan-bahannya. Nah, kalau tips ini kan tidak ada bahan-bahannya ya. Jadi, langsung di bagian yang ketiga yaitu steps. Steps ini adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nah, di situ sudah disebutkan ya, 10 langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menggunakan mesin pencarian di internet. Nah, kalau material ini untuk apa? Nah, kalau materials ini untuk jenis text procedure yang berbentuk resep ya. Biasanya resep masakan itu bahan-bahannya apa saja, itu kan disebutkan terlebih dahulu ya. Kemudian, untuk language feature ini adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah imperatif. Imperatif ini biasanya berbentuk kalimat perintah, ya, atau kalimat ajakan. Kemudian noun phrase, kata benda. Dan yang terakhir adverb of manner, kata keterangan. Oke, setelah aktivitas 11, nah di sini saya akan melanjutkan pada aktivitas 12. Write the keyboard shortcut that you usually use. Tuliskan jalan pintas keyboard yang biasanya kamu gunakan. Nah, jalan pintas itu misalnya seperti kalian kalau mengcopy sebuah teks. Untuk mengcopy kan biasanya kalian menggunakan CTRL dan C ya. Nah, di sini saya tuliskan saja CTRL plus C, yaitu untuk copy. Kemudian yang lain yaitu CTRL plus V
untuk paste atau menyalin. Kemudian ada CTRL plus S untuk save atau untuk menyimpan. Ada CTRL plus P untuk mencetak atau print. Ada juga CTRL plus O untuk open atau untuk membuka. Untuk yang nomor 2, read again on step 9. Bacalah lagi pada langkah yang nomor 9. Nah, ini adalah teks yang tadi ya, untuk teks yang langkah-langkah untuk menggunakan mesin pencarian. Nah, di situ pada langkah yang ke-9 itu adalah learn keyboard shortcut, mempelajari jalan pintas pada keyboard. Which of the shortcut are new to you? Jalan pintas yang mana atau shortcut yang mana yang baru untuk kamu? Are you going to learn them? Apakah kamu ingin mempelajarinya? Dan mengapa alasannya? Tergantung dari pengetahuan masing-masing anak. Nah, misalnya kalian di situ ada yang baru tahu nih, oh ini ternyata shortcut untuk ini. Nah, itu kalian bisa tuliskan di situ ya, di jawaban yang nomor 2. Kemudian, apakah kamu ingin mempelajarinya? Nah, tuliskan alasan kalian pada nomor 2. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya untuk buku Bright and English kelas 9 pada chapter kelima unit pertama. Nantikan video pada chapter kelima unit kedua pada video yang berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.